keseriusan kita semua. Terima kasih. Silakan teman-teman dari LPSK. Saya coba meresponnya, nanti Pak Wawan bisa menambahkan. Ya, kalau kaitannya dengan efisiensi anggaran, kami tidak ada kaitan dengan efisiensi anggaran, karena buat kami semua permohonan yang masuk itu harus kami tindak lanjuti dan harus kami berikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur untuk perlindungan saksi dan korban. Lalu kaitannya juga dengan posisi LPSK gitu ya dalam memberikan perlindungan. Memang setelah kemarin KKJ itu datang ke LPSK, itu memang ada 2 korban yang memang cukup signifikan harus diberikan perlindungan dengan cepat dan urgen, sehingga kemudian hari ini kami tim LPSK memang sudah turun dan melakukan asesmen. Satu hal perlindungan yang paling penting dilakukan adalah konseling secara psikolog. Kenapa? Karena kami paham bahwa kerja-kerja jurnalis kadang-kadang memang mereka memang sudah paham dengan resiko daripada pekerjaan tersebut gitu ya, sehingga kadang-kadang dibawa dengan jokes gitu ya. Tetapi karena ancaman teror itu cukup intens, sehingga itu akan mempengaruhi psikis daripada korban tersebut. Untuk itulah makanya kami LPSK secepatnya melakukan penjangkauan untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan yang paling urgent dibutuhkan oleh 2 orang korban tersebut itu apa. Apakah memang konseling, apakah memang perlindungan secara fisik gitu, tapi intinya kami siap memberikan perlindungan tersebut. Nah, kaitannya lagi dengan beberapa perlindungan yang pernah kami lakukan itu seperti di wartawan Karo ya, Sumatera Utara. Kami memang memberikan perlindungan fisik dalam konteks pengawasan melekat, sehingga pada saat pemeriksaan di persidangan maupun di kepolisian itu kami berikan pengawalan. Lalu kemudian kami juga mensupport secara finansial maupun support yang lain, termasuk juga bantuan untuk mengajukan restitusi gitu ya, itu kepada keluarga korban. Nah, mungkin bentuk-bentuk perlindungan yang memang sudah yang sudah diatur di LPSK itu juga bisa sebagai informasi untuk beberapa jurnalis yang lain yang memang membutuhkan. Dan kami memang mengundang kepada saksi-saksi siapapun yang memang mengetahui adanya teror atau ancaman dalam konteks kekerasan terhadap jurnalis, kami mendorong supaya tidak perlu ada rasa takut, karena bagaimanapun negara hadir yaitu lewat kami LPSK dan Komnas HAM. Mungkin begitu. Silakan Pak. Ya, saya beberapa hal saya ingin tambahkan ya terkait dengan kekerasan atau intimidasi jurnalis terkait dengan peliputan beberapa isu yang hangat beberapa hari lalu. Kalau informasi dari teman-teman KKJ yang kemarin ke LPSK, sekurang-kurangnya sebetulnya ada 5 daerah yang dimana jurnalis itu mengalami kekerasan. Pertama di Jakarta, kemudian di Malang, Surabaya, Jawa Timur, dan Sukabumi. Dan kemungkinan ada 30 korban dari para jurnalis ini. Tapi kembali lagi, kami memiliki mekanisme untuk pemenuhan dari syarat formil dan material gitu ya. Jadi sepanjang kemudian itu permohonannya belum disampaikan kepada LPSK, maka ini masih sebagai data awalan saja yang belum bisa kami tidak lanjuti gitu. Nah, khusus terkait dengan terjadi intimidasi yang dari jurnalis Tempo, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sri bahwa sampai hari ini sudah ada 2 pemohon, 1 korban, dan 1 lagi security gitu ya, dari si security dan selain dari jurnalis itu. Dan kalau ditanya apakah kemudian korban ini mengalami tekanan psikologis, tentu iya ya, tentu iya, ada guncangan di situ. Bahkan kemarin disampaikan bahwa yang bersangkutan tadinya tidak lagi pengen tapping sebetulnya, karena ada terasa ada ketidaknyamanan di situ secara psikologis. Nah, hari ini tim LPSK sudah turun melakukan asesmen terhadap 2 korban gitu, dan kita masih menunggu ada kemungkinan 6 korban dari keseluruhan itu. Jadi tapi kembali lagi yang 4 lainnya belum memenuhi syarat formil gitu. Jadi 2 yang baru kita lanjutkan dalam bentuk asesmen dan langsung menurunkan tim psikolog untuk menemui para korban.
Demikian juga dengan keluarganya, kalau nanti kemungkinan ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan, baik itu rehabilitasi psikologis, apapun itu bentuknya, kemudian pendampingan dalam bentuk pengamanan fisik, itu kita akan siap untuk melakukan upaya perlindungan terhadap para korban maupun saksi. Intinya kita berharap kasus ini cepat terungkap, kebenaran bisa diungkap dalam waktu secepat-cepatnya. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, jadi karena setelah ini masih akan ada press conference jam 12, kita akhiri dulu ya untuk yang press conference yang ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Anis yang sudah hadir, Mbak Sri Suparyati, dan juga Mas Wawan Farudin, dan juga untuk rekan-rekan jurnalis semuanya, kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang dari Humas yang sudah menyiapkan acara ini, dan semua yang telah membantu sehingga proses konferensi pers hari ini terselenggara dengan baik. Kami juga ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf lahir dan batin ya, 4 hari lagi kita akan lebaran. Mudah-mudahan nggak mundur lagi ya. Baik, saya kira itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih pada Bu Anis, Bu Sri, dan kawan-kawan. Baik rekan-rekan media sekalian, ditahan dulu, jangan langsung pulang karena konferensi. Silakan Bapak Ibu jika ingin meninggalkan tempat. Sesudah ini akan ada konferensi terkait temuan Komnas HAM mantan Kapolres Ngada, karena kebetulan kemarin baru pulang dari Ngada langsung. Jadi sudah ini kita paralel lagi ya konferensi. Jadi ditahan dulu, kita rehat dulu, mungkin 10-15 menit. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Yang mau puasa ya, mau ngasih minum ya. Mas Pak, kayaknya kameranya di standby kalau Pak ya, kita cuma rehat 10 menit. Mau ini yang temuan kasus ex Kapolres Ngada. Kemarin soalnya timnya baru banget selesai, terus flight ke Jakarta baru semalam atau tadi pagi ya gitu. Cek 1.